Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair, dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Dan Hasan bin Thabit menghafal Quran. Tidak mungkin kita bilang syair musik. Musik istilah. Jangan kita pakai istilah segala yang bernada namanya musik, kemudian kita mengatakan syair juga musik, berarti hukumnya sama. Syair tidak sama dengan musik. Syair itu adalah gubahan kata-kata. Sebagaimana di zaman itu era syair, dan syair tidak sama dengan musik. Kemudian kalau syair tersebut didendangkan, itu disebut nasyid. Seperti misalnya tola'al badru alaina dan seterusnya. Jadi jelas ya bahwa syair tidak sama dengan musik. Bahkan kalau syair didendangkan pun itu bukan musik namanya, tapi itu nasyid, teman-teman ya. Dari hal ini kita belajar bahwa memang kita sebagai manusia itu tidak boleh fanatik buta terhadap siapapun, karena faktanya seterkenal apapun seseorang dianggap cerdas, yang namanya manusia ya tetaplah manusia, ada kesalahannya juga ya, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini juga tentunya tidak tepat kalau kita menjadikan momen ini untuk menyudutkan Ustadz Adi Hidayat. Cukup kita jadikan pembelajaran dan nasihat sesama umat Islam, teman-teman ya. Itulah fungsinya kita sebagai sesama umat Islam, saling mengingatkan satu sama lain tentang kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya berbicara lebih jauh di video ini, saya disclaimer dulu bahwa video ini dibuat dengan tujuan edukasi dan belajar bersama. Tidak ada maksud untuk memojokkan ataupun merendahkan citra baik Ustadz Adi Hidayat. Baru-baru ini Ustadz Adi Hidayat viral di sosial media menjadi perbincangan karena ada video Ustadz Adi Hidayat yang terdengar beliau menyatakan bahwa di Al-Quran ada surah khusus untuk pemusik, dan juga menyatakan bahwa ada pemusik di samping Rasulullah. Artinya Ustadz Adi Hidayat menganggap bahwa ada sahabat Rasulullah yang jadi pemusik. Tentu hal ini menjadi perbincangan di antara dai-dai karena memang Ustadz Adi Hidayat juga cukup terkenal di Indonesia sebagai ulama, teman-teman ya. Dan di agama Islam kita semua tahu bahwa musik masih menjadi perdebatan mengenai hukum halal haramnya. Namun bagaimana sih sebenarnya maksud dari Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa ternyata di Al-Quran ada surah pemusik, dan juga mengatakan di samping Nabi ada sahabat Rasulullah yang jadi pemusik. Untuk itu coba kita simak dulu aja ya video Ustadz Adi Hidayat yang viral di sosial media. Ternyata teman-teman, kalau kita lihat di akun aslinya Ustadz Adi Hidayat, akun officialnya, video ini adalah video lama. Jadi diuploadnya 15 Januari tahun 2023, 1 tahun yang lalu ya. Tapi baru viral sekarang ya, entah kenapa. Coba kita simak dulu videonya ya. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair, dimaktumkan di ayat 224 sampai dengan 227. Wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Ya, tahukah engkau para pemusik itu umumnya rata-rata di antara mereka banyak menghabiskan waktu, utak-atik turun lembah cari-cari inspirasi, tapi liriknya tidak ada yang bermakna. Cuma merusak saja, buang-buang waktu, buang-buang aktivitas. Itu tidak diinginkan dalam Islam. Tapi apakah sampai di situ hukumnya? Tidak. Teruskan ayatnya. Illal ladzina amanu. Ada orang beriman yang memang passionnya di situ. Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Thabit. Dia keluarkan syair Islami, dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Dan Hasan bin Thabit menghafal Quran. Ya, jadi surah pemusik yang dimaksud oleh Ustadz Adi Hidayat adalah surah Asy-Syu'ara, dan sahabat Nabi yang disebut sebagai pemusik Hasan bin Thabit. Di dalam video ini Ustadz Adi Hidayat itu ternyata mengatakan surah Asy-Syu'ara itu adalah surah pemusik karena beliau menganggap syair itu sama dengan musik, atau syair itu adalah musik. Dan surah Asy-Syu'ara itu kan artinya penyair. Begitupun juga sahabat Rasulullah yang seorang penyair, yaitu Hasan bin Thabit, itu disebut pemusik oleh Ustadz Adi Hidayat. Karena memang pemahamannya Ustadz Adi Hidayat, syair itu ya musik. Syair itu sama dengan musik. Dari situlah akhirnya Ustadz Adi Hidayat menyatakan bahwa musik itu ada yang halal. Yang menjadi persoalan besar di sini adalah, apa benar syair itu bisa kita katakan juga musik? Apa benar syair itu adalah musik?
Sehingga kita bisa mengatakan bahwa surah Asy-Syu'ara yang aslinya penyair bisa kita katakan surah pemusik. Begitupun juga sahabat Rasulullah yang menjadi penyair bisa kita katakan sebagai pemusik juga. Coba kita simak dulu ini penjelasan dari Ustadz Mujiman yang menjelaskan tentang syair dan musik, teman-teman ya. Ustadz Mujiman ini adalah salah satu ustadz yang juga dari Muhammadiyah, sama seperti Ustadz Adi Hidayat. Coba kita simak penjelasannya ya. Syair tidak sama dengan musik. Syair itu adalah gubahan kata-kata. Sebagaimana di zaman itu era syair, dan syair tidak tidak sama dengan musik. Kemudian kalau syair tersebut didendangkan, itu disebut nasyid. Seperti misalnya Tola'al badru alaina dan seterusnya. Jadi jelas ya bahwa syair tidak sama dengan musik. Bahkan kalau syair didendangkan pun itu bukan musik namanya, tapi itu nasyid, teman-teman ya. Jelas sampai sini ya. Itu disebut nasyid karena syair yang didendangkan. Jadi syair yang didendangkan itu disebut nasyid. Nah, kalau di dalam syair tersebut kemudian didendangkan, kemudian diiringi dengan suara ember dipukul, dengan suara kentong dipukul, dengan suara compreng dipukul, dengan suara gitar, dengan suara seruling, lah itu baru namanya musik. Nah, jadi berbeda. Maka kalau pertanyaannya adakah di dalam Al-Quran surat para pemusik, untuk saya pribadi karena kedangkalan ilmu saya tidak menjumpai adanya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang menjelaskan kepada kita bahwa surat Asy-Syu'ara maknanya adalah surat para pemusik. Jadi dari generasi sahabat, dari generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, Ustadz Mujiman tidak menemukan ada keterangan yang menjelaskan bahwa surah Asy-Syu'ara itu adalah surah pemusik, teman-teman ya. Begitu juga kalau kita cari pendapat dari ustadz-ustadz atau ulama di masa sekarang, sepertinya memang cuman Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa surah Asy-Syu'ara itu adalah surah pemusik, sehingga mengatakan bahwa sahabat Nabi yang sebagai seorang penyair juga pemusik, teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi, simak video ini. Demikian pula dengan seorang sahabat yang di samping Nabi, siapa namanya, Hasan bin Sabit atau siapa, itu juga bukan seorang pemusik. Jadi dua hal yang berbeda. Maka kalau pertanyaan tadi adakah surat para pemusik, maka jawaban saya tidak menemukan. Saya tidak menemukan penjelasan para ulama yang menafsirkan surat Asy-Syu'ara adalah surat para pemusik. Nah, begitu nggih? Ya, itu tadi penjelasannya. Tidak hanya Ustadz Mujiman saja yang memberikan penjelasan mengenai hal ini. Ustadz Firanda juga memberikan penjelasan bahwa syair itu bukan musik, teman-teman. Coba kita simak nih ya, video Ustadz Firanda. Tidak mungkin kita bilang syair musik. Musik istilah. Jangan kita pakai istilah segala yang bernada namanya musik, kemudian kita mengatakan syair juga musik, berarti hukumnya sama. Para ulama membedakan, Nabi SAW membedakan. Ya, musik jelas ma'azif, ada secara bahasa Arab ada. Alat musik ya, alat musik beda. Ya, jangan bilang bahwasanya syair juga musik. Kemudian ada pemusik Rasulullah namanya Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, tentunya adalah suatu kesalahan besar. Apakah dia tidak tahu, maka harusnya dia berusaha belajar, atau dia sudah tahu tapi dia berusaha untuk melegalkan apa yang sudah dia yakini, apa yang dia sudah sukai, sehingga dia meninggalkan perkataan ulama, perkataan mazhab, ya, kemudian dia mengatakan halal dengan menyamakan antara musik dengan syair. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu tadi penjelasan dari Ustadz Firanda, dan masih banyak lagi penjelasan dari ustadz-ustadz lainnya yang menjelaskan bahwa syair dengan musik itu tidak sama, sehingga surah Asy-Syu'ara itu tidak bisa dikatakan sebagai surah pemusik. Siapa ulama ahli tafsir yang mengatakan surat Asy-Syu'ara surat musik? Ada nggak di antara ulama di zaman dahulu mengatakan demikian? Jangan-jangan ini memang produk beliau sendiri, keluar dari kantong pribadi dengan mudahnya disebarkan kepada kaum muslimin. Yang kedua, beliau ini tidak bisa membedakan antara syair kemudian musik. Bagaimana bisa menyamakan yang tidak sama? Kalau orang kafir di zaman dahulu menyamakan riba dengan jual beli, beliau ini menyamakan antara musik dengan syair. Syair itu adalah rangkaian kata-kata.
Kalau kemudian dinadakan, namanya nasyid. Musik itu pakai alat musik. Sesuatu kebenaran harus kita akui bahwa itu benar, namun sesuatu yang salah juga harus kita akui bahwa itu adalah kesalahan. Dari hal ini kita belajar bahwa memang kita sebagai manusia itu tidak boleh fanatik buta terhadap siapapun, karena faktanya seterkenal apapun seseorang dianggap cerdas, yang namanya manusia ya tetaplah manusia, ada kesalahannya juga ya, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini juga tentunya tidak tepat kalau kita menjadikan momen ini untuk menyudutkan Ustadz Adi Hidayat. Cukup kita jadikan pembelajaran dan nasihat sesama umat Islam, teman-teman. Ya, itulah fungsinya kita sebagai sesama umat Islam, saling mengingatkan satu sama lain tentang kebaikan. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.